Evers. Jumpa lagi di hari kedua pembahasan kita di dalam topik on becoming God's farmers. Tapi sebelum kita melanjutkannya, saya mau mengajak kita kembali mengingat ayat yang menjadi dasar kita. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-6. Saya mau menantang setiap kita untuk menghafalnya. Oke? Mari kita membacanya bersama-sama dengan bersuara. Sudah siap? Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Baik, kali ini kita akan kembali membacanya tanpa teks di layar. Sudah siap? Mari kita mulai. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Terima kasih saudara, saya mendorong saudara untuk menghafalkannya. Kemarin kita mulai pembahasan kita soal kerja keras dan hasil dari analogi petani ini dengan mulai dari hasilnya justru. With the end in mind. Karena hasil yang kita mau capai itu menentukan bagaimana kerja kita untuk mencapai hasil tersebut. Hari ini saya mau mengajak kita menggumuli bersama-sama apakah kerja kita bernilai. Bagaimana kita membuat kerja kita bernilai. Saya ingat pada waktu saya masih mahasiswa, masih kuliah, dan saya mengikuti kuliah kerja nyata, KKN. Mungkin sebagian saudara juga pernah mengalaminya. Saya tinggal di sebuah desa, di rumah pemimpin desa tersebut, saya dengan teman-teman kelompok saya. Pak Duku menjadi pemimpin desa itu dan kami tinggal bersama-sama dengan beliau. Bapak dan Ibu Duku ini penghidupan utamanya adalah bertani. Kalau kami bangun jam 5 pagi begitu, lalu kami mempersiapkan segala sesuatu, kami di dapur, kami akan menemukan Bapak dan Ibu dengan pakaian petani dan juga dengan segala perlengkapannya. Tapi bukan karena mereka mau berangkat ke ladang. Justru mereka baru saja pulang dari ladang. Jam berapa mereka ke ladang? Mereka biasa ada di ladang jam 3 pagi sampai jam 5 pagi itu. Lalu kemudian akan kembali ke ladang di sore hari sampai menjelang petang. Sebuah kerja keras yang luar biasa. Dan itu dilakukan setiap hari, baik ketika cuaca baik maupun hujan. Dalam interaksi kami selama beberapa minggu itu saya kemudian belajar bahwa untuk bisa bertekun dan sabar untuk mengerjakan rutinitas yang semacam itu, kita perlu melihat nilai dari kerja kita. Bagi Bapak dan Ibu petani itu, mereka melihat bahwa pekerjaan mereka sebagai petani, mereka melihat kerja mereka itu sebagai upaya penghidupan dan menjadi sarana bagi pendidikan anak-anaknya. Salah satu anaknya bahkan menjadi arsitek dengan karya dan penghasilan yang sangat baik. Mereka juga menjadi berkat, menjadi manfaat bagi masyarakat di sekitar mereka dengan kerja mereka sebagai petani, dan juga masyarakat di tempatnya jauh karena komoditas mereka dijual di kota. Bagi kita, karya kita kemudian bisa bernilai, mungkin karena kita melihatnya sebagai sarana penghidupan dan pendidikan bagi keluarga. Atau itu bentuk pengabdian kita, tanda cinta kita bagi orang tua yang sudah membesarkan kita. Lainnya lagi, mungkin kita melihat kerja kita memberi manfaat bagi sesama. Dan bagi teman-teman yang lebih muda biasanya, mungkin karena kerja kita itu sesuai dengan passion kita, dengan expertise kita. Dan masih ada banyak lagi cara kita melihat bagaimana kerja kita bernilai. Nah, bagi saudara, apa yang membuat kerja saudara bernilai? Saya membaca sebuah artikel yang membahas soal iman dan pekerjaan. Dan tepat sekali itu soal petani. Menurut artikel yang berjudul Faith and the Farmer tersebut, petani melayani 3 hal lewat kerja. Yang pertama, petani melayani Allah lewat kreativitas dan kerja kerasnya, karena dia mengemban gambar dan rupa Allah dengan melakukan itu. Yang kedua, dia melayani ciptaan yang lainnya, lingkungan, alam, lewat pekerjaan yang memikirkan kesinambungan dan kelestarian alam. Yang ketiga, ia melayani sesama dengan memikirkan bagaimana menghasilkan produk yang baik, panenan yang baik, yang juga bisa dinikmati oleh orang banyak. Dari situ kita bisa belajar bahwa untuk melihat apakah sebuah kerja bernilai, sebenarnya ada hal itu menjadi alat ukur kita. Apakah kerja kita memberi ruang bagi kita untuk mengekspresikan kreativitas dan daya cipta? Karena kita mengemban gambar rupa Allah yang pencipta itu, yang kreatif itu. Dan yang kedua, apakah pekerja kita
memberi ruang bagi kita untuk menjadi mitra Allah, memelihara dunia ini, memelihara ciptaan yang lainnya, sebagaimana mandat penciptaan Allah di dalam kitab Kejadian. Dan yang terakhir, apakah kerja kita digerakkan oleh motivasi untuk menjadi berkat bagi orang lain, baik itu melalui karya yang excellence, atau dengan menggunakan pekerjaan kita, karya kita, sebagai sarana untuk menyaksikan iman kita. Apakah kerja kita, baik itu di marketplace maupun di rumah, menjadi sarana untuk kita melayani Allah, melayani ciptaannya, dan melayani sesama kita? Selamat bekerja, Tuhan beserta saudara.